Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, pernahkah terbersit dalam pikiran atau benak Anda tentang kisah masa kecil yang pernah Anda alami dulu? Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda kenangan-kenangan masa lalu di masa-masa ya usia SD lah, usia masih anak-anak seperti itu. Kala itu tentunya adalah saat-saat yang paling menyenangkan, saat-saat menggembirakan, di mana bermain adalah salah satu hal yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu memori yang kemarin tiba-tiba muncul dalam ingatan saya adalah ketika masa kecil dulu saya itu dan teman-teman sering sekali mencari sarang burung, karena memang zaman dahulu hiburan masih sangat langka. Jadi kalau kita bermain itu ke sawah, ke bukit, ke hutan, ke ladang gitu ya, terkadang kita bersama teman-teman itu suka mencari sarang burung. Nah, di sana ada berbagai jenis burung yang biasanya kita cari. Nah, mayoritas itu biasanya burung, kalau tidak burung emprit atau burung pipit itu ya burung kutilang. Apabila ada burung selain dua jenis itu, misalnya ada burung jalak kebo, ada juga burung perkutut, itu dulu sangat-sangat istimewa sekali. Bahkan sejak kecil itu saya sudah tahu bahwa burung perkutut itu adalah burung yang sangat diidam-idamkan atau menjadi kegemaran orang-orang tua zaman dahulu. Nah, kurang lebih saya akan berbagi kisah mengenai sebenarnya dulu itu saya berpikir kenapa kok orang-orang tua itu memelihara burung perkutut ya, kok kenapa bukan burung-burung yang lain? Pada umumnya itu kan ada burung-burung kicau seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah beraneka ragam burung kicau. Kalau dulu itu di desa-desa rata-rata yang saya temui adalah para orang tua di Pak Lurah atau tokoh masyarakat itu, orang yang kaya di sebuah desa itu memeliharanya burung perkutut. Nah, sahabat Parandoro, kurang lebih pada tahun 1997 kalau tidak 96-97, saat itu saya memang mulai merasakan ada perasaan penasaran atau muncul tanda tanya besar, karena Pak D saya itu, Pak D itu berarti kakaknya ayah saya, kakaknya bapak saya itu memelihara burung perkutut. Nah, kalau bapak saya itu tidak memelihara burung perkutut, tapi Pak D saya itu seorang yang gemar dengan ngingu, ingon-ingon, kalau istilah bahasa Jawanya itu dengan burung perkutut. Di samping ada burung perkutut juga ada burung anggungan lain seperti tekukur atau terkuku, ada brenggolo. Nah, namun yang paling diutamakan itu adalah burung perkutut. Di samping itu ada juga burung yang lainnya, yaitu ada burung kepodang. Nah, selain burung kepodang, burung perkutut dan burung terkuku, juga Pak D saya itu menggemari tanaman-tanaman hias. Nah, yang paling disukai itu adalah tergila-gila sama yang namanya kadaka, dan berbagai jenis pakis-pakisan itu sangat hobi sekali. Nah, saya timbul pertanyaan, karena saya masih kecil tidak berani bertanya, kenapa kok Pak D saya itu gemar sekali ya dengan burung-burung perkutut seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu beberapa waktu lalu akhirnya muncul kembali. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya menuju ke dewasa itu saya tidak sempat terpikir untuk memelihara burung perkutut, itu tidak. Barulah ketika saya itu kembali bertemu dengan orang-orang di tempat saya sekarang berada, di tempat rantau itu, saya bertemu kembali dengan orang-orang sepuh, orang-orang tua yang memelihara burung perkutut. Nah, kemudian hati kecil saya muncul lagi pertanyaan, oh iya,
dulu Pak D saya itu juga hobi dan gemar dengan burung perkutut. Nah, di sini kemudian saya tahun 2019 juga akhirnya gemar dan mencintai hobi dengan burung perkutut. Nah, apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami setelah memelihara burung perkutut itu seolah-olah memberikan jawaban dari pertanyaan di masa kecil dulu. Jadi saya merasakan sebuah perasaan yang seolah-olah itu menjawab dari pertanyaan saya di waktu kecil. Gimana ya? Secara mudahnya begini. Dulu saya bertanya, mengapa kok Pak D saya atau bahkan kenapa orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat di desa itu memelihara burung perkutut? Atas dasar apa? Apa sih yang sebenarnya mereka inginkan atau mereka cari? Nah, setelah saya punya burung perkutut sendiri, apalagi kalau sudah manggung gacor dan mendayu-dayu suaranya, itu dari situ saya menemukan jawaban. Oh iya, perasaan seperti ini, rasa yang semacam inilah yang ternyata menimbulkan sebuah menimbulkan sebuah kelangenan. Jadi atas dasar seperti perasaan seperti ini menjadikan seseorang itu hobi atau mencintai burung perkutut. Nah, kemudian saya lebih jauh, apa yang saya rasakan tentang ketentraman, kedamaian itu, akhirnya saya ingat kembali. Oh iya, Pak D saya itu dulu dapat saya katakan sebagai ya hampir seseorang yang mencintai atau berdarah seniman, mencintai hal-hal yang berbau keindahan dan artistik. Buktinya apa? Beliau adalah menggemari tentang tanaman hias, yaitu tentang jenis tanaman hias pakis, simbar, dan jenis kadaka seperti itu. Dari sana Pak D itu ternyata orangnya seperti itu ya. Kalau orang hobi menggemari burung perkutut itu orangnya biasanya akan tenang, hatinya lembut, juga bertutur kata itu tidak kasar, karena hal itu katanya tercermin dari pesan para leluhur melalui buku Ngalamating Burung Perkutut, bahwa orang yang mempunyai burung perkutut itu telah diingatkan secara sanepo, secara tidak langsung. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu dulu dalam pembelajaran ada yang namanya majas atau sindiran secara halus kepada manusia yang langsung menusuk ke hati nurani manusia. Ya Pak D saya itu orangnya seperti itu dulu ya, humble, enak, enjoy, dan menikmati hari-harinya itu tidak ada susah rasanya. Oh iya, kemudian saya akhirnya ya saya kirim Fatihah kepada beliau, Pak D saya, karena Pak D sudah meninggal sudah cukup lama, kalau tidak salah itu pada tahun 2013 atau kalau tidak 2014 itu beliau sudah berpulang ke hadirat ilahi Robbi. Semoga Pak D arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan spirit semangat dari Pak D saya itu semakin membuat saya itu mencintai atau ingin meneruskan ya, karena putra-putranya Pak D itu tidak ada yang hobi atau tidak ada yang gemar dengan burung perkutut. Loh, justru malah saya sebagai keponakannya yang akhirnya meneruskan kelangenan dari Pak D. Nah, ini kenapa saya tiba-tiba teringat seperti itu dan masuk dalam alam bawah sadar saya. Akhirnya memori saya mengingat kembali di masa lalu ketika saya kecil. Sahabat Parandoro, informasi dari apa yang saya sampaikan ini kemudian membuat saya menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap manusia itu punya pilihan hidupnya masing-masing. Pilihan hidup tentang apa? Pilihan hidup tentang banyak hal. Dan salah satunya adalah untuk mengisi kehidupan yang berkaitan dengan unsur jiwa spiritualitas. Itu pun tentu akan punya jalan yang masing-masing. Jalannya sendiri-sendiri. Terkadang jalannya sama pun itu arah dan belokannya pasti berbeda dan pasti ada hal-hal yang tidak sama. Berkaitan dengan hobi atau kegemaran memelihara burung perkutut itu, saya menyimpulkan bahwa memang Gusti Allah itu telah membagi-bagi kegemaran umat manusia itu berbeda-beda.
pasti beraneka ragam. Dan saya merasa bersyukur ketika saya itu menjadi salah satu orang yang menggemari burung perkutut. Karena dari sini pembelajaran kebudayaan burung perkutut itu sejalan dan selaras dengan apa-apa yang dikatakan dengan spiritualitas. Spiritualitas untuk mengabdikan diri kepada sang pencipta burung perkutut itu, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa syukur itu atas apa yang telah kita rasakan saat ini melalui burung perkutut yang telah diciptakan oleh Allah. Saya merasakan perasaan yang ternyata dulu dirasakan oleh Pak D saya, yaitu santai, bisa menikmati kehidupan itu penuh makna, ya tidak terlalu banyak menuntut. Ya, istilah orang Jawa itu bisa menemukan apa yang dikatakan filosofi nerimo ing pandum, sekedar palilahipun saking Gusti Allah. Ya, menerima apapun itu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap berikhtiar, tetap merasakan syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini sahabat Patandro, mungkin Anda juga mempunyai pengalaman yang sama dengan saya, perasaan terbawa ke masa lalu ketika masih kecil, suka mengumpulkan burung misalnya seperti itu. Dan saat ini pasti Anda merasakan, semoga ya perasaannya sama dengan saya, yaitu merasa tentram, bahagia dan tenang ketika mendengarkan manggung burung perkutut dan ketika mempelajari budaya perkutut. Nah, Pak Rondoro dimanapun Anda berada, demikian informasi dan diskusi dari kami, pengalaman yang bisa kita jadikan bahan perbincangan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Cabejo pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan.